Jadi Bapak Ibu tolong tuh. Bapak Ibu. Kenapa? Kemau kenapa? Har. Bodoh ko. Kay tungo dengo. Kenapa? Pak, kenapa? Pakper kandak. Kemau kenapa? Hima. Kenapa? Haragan ikma. Bodoh ko. Ahar ko, uhur ko. Kenapa? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa pemberkatan Gua Maria ini. Maka kami mohon, pandanglah dengan rela tempat ziarah Gua Maria ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas tempat yang kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bantulah agar kami semua, umat-Mu yang ada di wilayah praparoki ini dan sekitarnya, mengalami damai sejahtera dan cinta kasih, semakin bertumbuh dengan subur. Semoga segala usaha dan pekerjaan kami dapat berhasil dengan baik. Semoga kami Kau lindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Semoga Kau singkirkan godaan-godaan yang mengancam. Semoga kami semakin peduli kepada sesama. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam perlindungan dan kuasa-Mu sendiri. Semoga Roh Kudus senantiasa menjadi pembimbing
dan terang perjalanan hidup kami. Biarlah Kristus yang menjadi kepala dalam keluarga kami, dan juga Bunda Maria menjadi penolong dan Bunda Ibu kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Penutup, saya sebagai pastor asistensi Praparoki Santo Gerardus mengucapkan pertama-tama kepada leluhur kita ya, yang boleh menjaga kita, melindungi kita, terlebih khusus dalam kegiatan kita, ziarah kita hingga pada saat ini ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kepala kampung, pengurus-pengurus yang ada di kampung ini. Terima kasih atas dukungan, terima kasih atas motivasi yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Dewan Praparoki, Dewan Stasi, semua badan pengurus yang dengan iman yang kuat, mau dan percaya bahwa kita harus memiliki tempat ziarah, tempat yang kudus ini. Dan secara istimewa saya berterima kasih pada teman, kawan, mana dia? Turis, terima kasih banyak atas pengalaman iman, ya, pergumulan doa yang luar biasa, bisa menjadi teladan bagi kita semua, anak-anak muda, orang tua, semua yang ada di wilayah Praparoki ini. Dan terima kasih untuk kita semua. Ya. Pesan saya, kita datang berdoa, ya, bukan buat hal-hal yang tidak-tidak, tapi kita memohon perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita jaga tempat yang kudus ini, tempat yang suci ini, agar kita betul-betul mengalami pergumulan iman, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Percayalah, pasti kita akan mengalaminya. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa menguatkan, mendampingi, dan memberkati kita semua yang hadir di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadah pemberkatan tempat ziarah Gua Maria, Bunda Hati Kudus Yesus telah selesai. Marilah kita pergi dengan membawa damai Tuhan. Amin. Komsos dimanapun berada, hari ini Komsos Paroki Santo Yosef Fakfak bersama umat Praparoki
Santo Gerardus Mayela Wayati melaksanakan pemberkatan Gua Maria yang terletak di Perper Kendak. Oke, saat ini saya bersama dengan Ketua Dewan Praparoki Gerardus Mayela. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak bisa perkenalkan nama dulu ya? Ya, nama saya Stefanus Weripang, Ketua Dewan Praparoki Santo Gerardus Mayela Wayati. Siap. Jadi hari ini khusus untuk ini ya, pemberkatan Gua Maria ini? Ya, hari ini kami khususkan pas dengan Hari Bunda Maria. Hari ini kan tanggal 31 Oktober. Ya. Jadi bertepatan dengan itu sekalian kita adakan pemberkatan Gua Maria sekalian antar Bunda Maria ke sini. Oke, siap. Bapak bisa cerita kenapa sampai harus buat Gua Maria di atas gunung, di dalam hutan mungkin ya? Oh ya, terima kasih. Jadi Gua Maria tempat ini bukan baru sekarang. Memang untuk Wayati punya itu sudah beberapa tahun lalu. Dan pastor-pastor mereka survei dan memang ditempatkan di sini. Kebetulan adik kami yang notabene dia polisi di Merauke sana dalam pergumulan imannya selama 15 tahun. Lalu dia dapat petunjuk. Akhirnya Arca Bunda Maria ini sudah diberkat dari Merauke, baru diantar. Diantar, kami juga di sini tidak tahu. Sampai di sini keluarga saja yang tahu. Lalu sampai Tata Malau yang kemarin, sampai di perjalanan menuju ke bandara di pelabuhan, baru kami diinformasikan sudah Bunda Marianya tidur semalam di keluarga, lalu diserahkan ke kami. Dengan bertepatan dengan itu, kami lapor ke Bapak Pastor kami, sementara Pastor Paroki lagi sakit, lalu Bapak Pastor Asistensi untuk beliau sama-sama untuk berkat tempat. Jadi tempat yang diberkat, kalau Bunda Maria sendiri sudah diberkat dari Merauke, baru antar ke sini. Jadi akhirnya pada hari ini kami adakan kegiatan di sini beserta umat dari Stasi Kalamanu, Kuama, dan Pusat Paroki Praparoki sendiri di Wayati. Tadi waktu perarakan itu kita orang lihat ada keluarga dari Muslim juga yang ikut perarakan. Iya. Ini apakah diundang atau memang bagaimana? Ya, jadi kalau keluarga kami, Bapak tahu bahwa kami di sini tuh ibarat satu tungku 3 batu sudah kental. Bapak juga tahu, orang Bapak pasti semua tahu satu tungku 3 batu, dan dengan spontanitas itu seperti itu kami. Jadi kalau kami di Kristen Katolik atau Protestan, kami ada bikin kegiatan seperti itu, pasti partisipasi spontan itu ada. Siap. Jadi mereka tidak diundang, tapi karena mereka merasa orang negeri sini dan kebetulan kami punya kehidupan toleransi beragama ini seperti begitu dari nenek moyang kami, bukan baru sekarang, dari nenek moyang kami sampai sekarang seperti itu ya. Mereka dengan sendiri membawa diri, bahkan mereka tadi minta di gereja sebelum keluar Bunda Maria keluar dari gereja, mereka menyampaikan maksud mereka. Kita tidak tahu, masing-masing punya penyampaian itu berupa kolekte, mereka kasih persembahan begitu, selesai baru sama-sama dengan mereka ke sini begitu Pak. Jadi ini bentuk toleransi ya, toleransi. Dalam bentuk kearifan lokal yang sudah tertanam dari dulu. Ya, betul. Oke, Bapak Dewan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih banyak. Semoga tempat ini mungkin untuk kita umat sekalian tidak menutup dari paroki-paroki yang di kota, bahkan sampai di Bernadette Mamur. Kami harapkan mungkin bisa sama-sama kalau ada waktu, bisa sama dengan koordinasi dengan kami pastor paroki, bisa sama-sama mungkin ada kegiatan kerohanian menyangkut ini, bisa semua sama-sama di sini. Mungkin harapan kami seperti ini. Semoga tempat ini bisa kita sama-sama kunjungi dan bisa menjadi tempat wisata rohani di sini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Dewan. Berbincang-bincang dengan adik terkasih kami, Gregorius Crispul. Oke adik, kira-kira adik bisa cerita sedikit terkait dengan ini ya, patung Bunda Maria sampai Gua Maria ini. Baik, terima kasih atas waktunya, kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini mungkin saya tidak jelaskan panjang lebar. Saya ceritakan sedikit bagaimana cerita perjalanannya sampai Bunda Maria bisa sampai di tempat ini. Awalnya memang melalui pergumulan yang bukan waktu singkat, tetapi waktu yang panjang, hampir kurang lebih 10 tahun lebih. Saya bergumul dan puji Tuhan 2019 Tuhan kasih saya jawaban. Jawabannya itu melalui mimpi. Dalam mimpi itu ada petunjuk bahwa saya harus bangun Gua Maria di Dusun Perper Kendak. Kemudian berdasarkan
mimpi atau petunjuk itu, saya mulai berpikir untuk mengumpulkan biaya sedikit demi sedikit. Puji Tuhan sampai dengan tahun 2021 saya pesan patung Bunda Maria di Surabaya melalui Keuskupan Agung Merauke. Pesan di Surabaya bulan April, rencana mau berangkat ke sini bulan Agustus. Namun Tuhan punya rencana lain, Tuhan tunda semua itu sampai ke bulan Oktober. Dan puji Tuhan bulan Oktober saya dikasih izin dari institusi saya, Polres Mapi. Kemudian saya berangkat ke Merauke. Sampai di Merauke, saya minta rencana pemberkatan harus Bapak Uskup. Itu niat saya, awalnya harus pemberkatan oleh Bapak Uskup. Namun rencana Tuhan semua itu indah pada waktunya. Akhirnya yang patung Bunda Maria diberkat oleh Pastor Fikep, Pastor Pius Heljanan. Setelah pemberkatan, 2 hari kemudian saya berangkat dengan menggunakan kapal Tata Mailau. Kemudian sampai di Fak-Fak, saya dijemput keluarga dan kita adakan perarakan dari pelabuhan Fak-Fak sampai di tempat ini. Terima kasih. Oke, berarti ini satu bentuk kesaksian iman ini ya? Ya, kalau bicara tentang kesaksian iman, luar biasa, Tuhan Yesus baik, Bunda Maria baik, sangat amat baik. Karena banyak hal positif yang saya dapat dari pergumulan ini. Pertama, jabatan saya pernah sampaikan ke keluarga bahwa sampai dengan detik saat hari yang saya berdiri ini, saya dikasih 2 jabatan. Secara manusia saya rasa capek. Kadang sering saya mengeluh sama istri saya, keluarga saya capek. Tapi inilah yang Bunda Maria kasih buat saya. Kemudian setelah saya berangkat ke Fak-Fak, 1 minggu kemarin, Kasat Lantas, pimpinan saya, WA saya lagi. Krispul, tolong SMS nama lengkap, jabatan, sama pangkat. Karena diminta dari Korlantas Mabes Polri. Dan saya pikir ini di luar dari kemampuan pikiran manusia saya. Dan luar biasa Bunda Maria itu baik. Terakhir mungkin pesan saya buat keluarga semua, bahwa tempat ini akan menjadi sejarah, dan kemudian tempat ini pula akan membawa perubahan bagi kita punya kampung Wayati ini. Ketika Bunda Maria berdiri di sini, maka masalah-masalah yang di kampung Wayati ini akan habis satu persatu. Karena kita hidup sekarang ini, masalah di atas masalah. Tidak tahu siapa nanti buka masalah-masalah ini. Dari tete nenek moyang sampai dengan sekarang ini kita hidup di atas masalah. Orang tua tete nenek yang ada sekarang ini pun bingung. Kira-kira dengan cara apa kita harus keluar dari masalah besar ini. Jadi orang luar lihat orang Wayati itu aman-aman, baik-baik. Saya lahir besar di sini, saya tahu. Siapa mau buka masalah ini? Masalah besar yang ada ini. Sehingga kita terputar saya di dalam tempurung itu. Orang bilang katak di dalam tempurung seperti itu. Bergerak ke sana, orang lihat aman-aman saja. Tapi ketika korek sedikit, habis. Ada korban, bisa jadi, dan itu akan terjadi korban. Saya berdoa, saya harap kita semua percaya bahwa Bunda naik duduk di sini untuk kasih selesai kita masalah ini. Sedikit demi sedikit dia akan selesaikan kita masalah. Semoga ke depan kita jadi kampung Katolik dan kita semua diberkati Tuhan. Siap. Oke. Masih di Gua Maria Teperkendak. Saat ini bersama dengan Pastor Yosep Lamak Projo, Pastor Asistensi Praparoki Santo Gradus Mayala Wayati. Pastor, setelah tadi pemberkatan gua, harapan-harapan Pastor terkait dengan kehadiran Bunda Maria di kampung di Praparoki Gradus Mayala ini apa, dan bukan hanya untuk di sini tapi untuk Fak-Fak keseluruhan. Baik sahabat Komsos yang saya kasihi, pada kesempatan yang sangat-sangat bahagia ini, kami secara khusus umat di wilayah Praparoki Santo Gradus Mayala Wayati ini menjadi momen yang luar biasa boleh kami alami bersama.
di mana pada tanggal 16 Oktober lalu baru diangkat status dari stasi menjadi praparoki. Dan kini pada tanggal 31 Oktober bertepatan dengan penutupan bulan Rosario, umat praparoki Santo Gradus Mayela boleh memiliki tempat ziarah yang sahabat-sahabat bisa saksikan ada di belakang kami ini, merupakan tanda simbol bahwa Bunda Maria adalah pelindung kami semua umat Katolik. Bunda Maria adalah mama bagi kita semua. Sama seperti dalam keluarga, seorang ibu itu memiliki peran yang amat penting dalam membesarkan, merawat anak maupun suami. Demikian juga dengan kehadiran Gua Maria. Gua Maria ini dinamakan Gua Maria Bunda Hati Kudus Yesus. Di mana Bunda Hati Kudus itulah yang menjadi penopang, memberikan kekuatan bagi kita semua, ya, bukan hanya umat yang ada di wilayah praparoki ini, tapi seluruh umat yang ada di wilayah TP Fafak ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bahagia ini, saya secara pribadi mengundang ya, umat sekalian, mari kita datang berdoa bersama, meminta kepada Bunda Maria, serahkan seluruh pergumulan-pergumulan yang kita alami. Jalan seperti ini menempuh medan yang cukup terjang, tapi ada sesuatu hal yang di atas sana yang begitu indah dan sempurna yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi, silakan kita datang, berkunjung, berdoa, bermenung bersama di tempat ini. Siap, Pastor, terima kasih. Pastor kan juga baru datang ke Fafak ini. Benar. Bagaimana tanggapan Pastor terkait dengan masyarakat Wayati khususnya dan masyarakat Fafak umumnya? Baik, soal untuk momen peristiwa yang saya alami ini secara pribadi, ya, excellent, luar biasa, ya. Iman umat, ya, dengan hal sederhana seperti ini, tapi sungguh-sungguh ya, bahwa rupanya umat di wilayah praparoki ini merindukan satu tempat untuk bersiarah, yakni Gua Maria. Mungkin di beberapa paroki-paroki lain sudah ada, maka kita juga di wilayah praparoki Santo Gradus ini juga ada tempat seperti ini. Bukti nyatanya bahwa kita bisa lihat bahwa antusias umat bisa datang berbondong-bondong ya untuk berdoa kepada Bunda Maria. Dan bukan hanya umat Katolik saja ya? Dan bukan hanya umat Katolik, benar. Jadi toleransi yang dibina itu luar biasa. Iya. Oke, Pastor, terima kasih atas perbincangan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Kompas dimanapun berada, memang untuk mencapai Gua Maria ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa, tapi yakin dan percaya bahwa di akhir perjuangan itu sesuatu yang indah menanti. Terima kasih untuk sahabat Kompas semua. Selamat sore. Oke, sahabat Kompas dimanapun berada, pada kesempatan ini kita juga bersama dengan salah satu tokoh muda dari Praparoki Santo Gradus Mayela Wayati, Bapak Teddy Ferdinand PHiwi. Oke, Bapak Ferdinand PHiwi selain salah satu tokoh muda juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata ya? Iya. Bagaimana tanggapan Pak Ferdinand terkait dengan Gua Maria yang baru diberkati ini? Baik, terima kasih. Saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fafak sangat berterima kasih kepada umat di Praparoki Wayati yang begitu antusias bersama dengan saudara-saudara kita yang Muslim sama-sama mengantar patung atau mengantar sampai ke Gua Maria berperkenak ini. Saya sangat berterima kasih dan saya berharap untuk umat sekalian yang ada di kampung Wayati maupun yang ada di Praparoki dan tidak menutup kemungkinan seluruh masyarakat Fafak. Ini adalah awal dari suatu perubahan iman
Terkait dengan itu, saya sebagai pemerintah saya lihat ini adalah momen yang bagus untuk kita kembangkan sebagai satu objek pariwisata. Dan saya berharap masyarakat dan umat di sekitar sini bisa mendukung program pemerintah yang sekarang lagi digencar-gencarnya kaum muda, dan saya berharap untuk kaum muda di seluruh kampung Wayati maupun praparoki supaya sama-sama kita membantu, kita lihat potensi yang ada kita bisa kembangkan. Anak-anak muda apa yang bisa kalian buat harus bisa berbuat sehingga punya daya tarik, orang lain akan lihat dan orang lain ingin untuk berkunjung ke sini. Saya kira begitu. Siap. Jadi Pak Freddy, kalau kita lihat tadi setelah perjalanan itu melewati kebun-kebun sampai di sini di Puncak Gunung dan Gua Alami ini, daya tarik wisatanya sungguh bagus ini. Ya, di sini sangat luar biasa. Begitu perjalanan dari kampung naik ke sini kita melewati hutan pala. Nah, ini momen yang bagus. Saya berharap yang saudara-saudara saya yang punya dusun dia bisa bersihkan sehingga itu jadi tempat wisata di hutan atau di kebun pala sampai dengan di Gua Maria. Jadi ada sesuatu yang bisa diciptakan, anak-anak muda harus gerakan. Siap. Mungkin ada tempat-tempat duduk, ada tempat-tempat selfie. Itu anak-anak muda sudah harus lihat peluang yang ada itu. Sehingga itu bisa ada nilai ekonomi yang kita bisa dapat dari situ. Siap. Itulah tujuan pemerintah, bagaimana bisa memperdayakan masyarakat. Tentu kembali juga kepada masyarakat. Mau tidak masyarakat menangkap peluang yang ada. Salah satu contoh yang saya pakai Tomang sekarang. Hari ini sudah selesai voting. Mudah-mudahan Tomang ini bisa dapat juara 1 Anugerah Pesona Indonesia. Cuman Amin. kalau orang sudah banyak pesan Tomang, saudara-saudara sudah harus bisa bikin Tomang banyak. Harus bisa tanam daun tikar ini, daun Tomang. Karena kalau sudah pasti dia dapat juara, pasti banyak pesanan. Nah, itulah peluang untuk saudara-saudara yang ada di sini. Siap. Saya kira begitu. Oke. Saya sangat berterima kasih. Tempat ini kebetulan ini tempatnya kami. Saya sangat berterima kasih pada saudara saya yang punya niat baik dan ada petunjuk dari Tuhan Yesus dengan Bunda Maria sehingga tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk dibuat Gua Maria. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, dan satu yang saya mau sampaikan bahwa saya tokoh muda Katolik yang mungkin seluruh OPD cuma saya saja. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, mungkin ini anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada keluarga. Siap. Dan umat Katolik di Kabupaten Fapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, demikian perbincangan kami dengan Pak Ferdinand Pehiwi, tokoh muda sekaligus Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Fapak. Salam untuk sahabat Komo semua.